10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi buat anak-anakku siswa-siswi kelas 9B yang pada hari ini adalah merupakan kelanjutan pertemuan kita ya, terlibat pertemuan yang kemarin. Namun sebelum kita mulai, biasa ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin doa dulu ya, doa kelas nanti sebelum layak berdoa. Setelah berdoa baru kita nanti akan lanjutkan belajar. Silakan layak dipimpin doa. Siap untuk gerak. Siap. Siap juga dimulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya semangat hari ini? Semangat. Kita harus semangat dalam pembelajaran ya, karena ini adalah jalan kalian ya, jalan kalian untuk menggapai cita-cita belajar di sekolah dengan baik gitu ya. Semuanya sehat? Sehat. Agar lebih fresh lagi, kita nih lebih seger gitu kan, lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk kegiatan belajarnya. Bapak mau ajak kalian buat olahraga sedikit, tapi sambil dulu olahraganya, nggak harus pegat-pegat gitu ya. Nah aja, jadi tetap di tempat duduknya. Kita lemaskan sendi-sendi kita, terus biar otaknya juga fresh. Lagi. Belum ya? Ya.
pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kita belajar apa yang kemarin? Alinea indra. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang UUD 45 itu ada berapa alinea? Terus ada makna-maknanya kan kemarin, ya kan? Kita diskusi dulu, yang ini dulu yang kita bahas. Makna alinea yang pertama menyatakan tentang apa? Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang apa? Kemerdekaan. Apa ya? Kita. Oke. Di sini Bapak mau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Oke, perhatikan nilai ya. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yang akan kalian capai, yang akan kalian tuntaskan di sini, yang pertama yaitu menghargai isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dalam pembelajaran ini nanti ya bagaimana sikap menghargai. Nanti kita sebagai muslim tahu ya bagaimana menghargai perjuangan. Yang kedua, melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kamu melaksanakan dalam kegiatan pelajaran? Ada apa sikapnya, ada diskusinya, lain sebagainya. Terus yang ketiga, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada setelah kalian diskusi, ada hasil yang harus disajikan. Lanjut tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran buat seperti ini yang disimak. Setelah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran virtual reality atau VR pada materi pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, motivasi belajar, motivasi kalian nih dan literasi kalian dapat meningkat sehingga peserta didik mampu satu, menunjukkan sikap beriman, bertakwa dalam pembelajaran pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua, menerapkan isi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kegiatan pembelajaran. Nanti diterapkan dalam kegiatan pembelajaran ya. Tertib gitu ya. Terus yang ketiga, mendeskripsikan makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-3.2 pengetahuan ini ya, mensintetiskan isi pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mensintetiskan nanti kalian dalam tugas kelompok diskusi aja. Nanti ada panduan ya untuk yang selanjutnya Bapak sampaikan. Dan yang terakhir ini adalah menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jadi semuanya harus kebagian. Oke, sebagai tolong perhatikan kelas ini semuanya. Bapak akan menampilkan tutorialnya untuk menggunakan media pembelajaran ini. Jadi nanti disimak ya panduannya, disimak video penggunaan media pembelajaran virtual ini. Kalian harus apa? Ngapain sih Pak? Ada apa di dalam ini? Nanti disimak. Oke sih, semuanya perhatikan ke layar Bapak. Assalamualaikum siswa-siswi SMP yang ia pramu.
Selamat datang di Virtual Reality Pendidikan Pancasila. Pada media pembelajaran VR ini, kalian akan diajak berpetualang mengumpulkan data-data penting dalam penyelesaian permasalahan di LKPD. Petualangan ini akan kalian mulai dari ruang kelas sebagai tempat utama berkumpul. Perhatikan sekeliling ruang, kanan, kiri, atas dan bawah, serta petunjuk tanda utama untuk berkumpul kembali di ruang ini. Di depan kelas kalian, ada papan tulis berisikan angka 1 sampai dengan 4. Angka-angka tersebut merupakan pintu masuk ke tempat-tempat istimewa di Indonesia tercinta. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland Indonesia, the sacred Nusantara. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD masing-masing kelompok, dibutuhkan kerjasama tim, ketelitian, dan literasi pada setiap data yang ditemukan. Cukup klik ikon-ikon yang ada, kemudian tuangkan ke LKPD masing-masing. Selain materi pembelajaran, akan kalian temukan kata pesan atau pantun pendidikan Pancasila yang belum disusun dengan benar. Susun kata-kata tersebut menjadi susunan yang tepat. Selamat mengerjakan dan berpetualang di VR Pendidikan Pancasila. Paham ya? Paham ya? Ngerti ya? Ngerti. KPD sesuai kelompoknya. Kelompok 1 Bapak tunjuk ini berarti ya. Saya kelompok 1. Ini kelompok. Rehan kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 2. Pintar dah. Berarti kelompoknya sudah dapat semua. Bapak bagikan dulu RKPD-nya. Nanti Bapak jelasin lagi kalau memang tidak paham. Ini untuk kelompok 1. Silakan dipegang dulu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Agar waktunya mencukupi, jadi Bapak berinisiatif. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, tadi Bapak tulis ada berapa angka? 4 ya. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 hanya mengerjakan berpetualang di ruang 1 dan 2. Ruang kelas 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4 berarti ruang kelas 3 dan 4. Oke, itu aja ya. Jadi silahkan berpetualang bersama-sama, diskusi. Terus diingetin temannya, itu belum, silahkan didiskusikan, terus tuangkan hasilnya ke RKPD masing-masing. Oke, semuanya Bapak persilahkan untuk mengerjakan dan berpetualang. Nanti Bapak sambil nilai ya kegiatan kalian. Sumping dari Jawa datang nih cipu bawa kepiting 2 ekor jajah budel melangapi cak hidung gigi ronggang sapi ketawa dulu dipancung raja tunggal.
Dan ini pertanyaan untuk kelompok 1 disampaikan. Bapak pengen tahu cara kamu menyampaikan pertanyaan itu. Bagaimana ini pertanyaan untuk disampaikan ke kelompok 1. Oke, sekarang yang maju untuk presentasi awal adalah kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju dulu. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan sini. Sini dari Bapak, biar suaranya kedengeran terus yang lain bisa. Ya semuanya lah. Kan nanti perkenalkan diri. Ya, bisa malu. Gede. Ketuanya siapa? Ketuanya ya udah. Bisa. Perkenalkan kelompok 3. Silakan. Ya, hasil itunya. Coba sekarang kelompok 3 kan harusnya yang menanya kelompok 4. Kelompok 1 coba. Perhatikan ya, kelompok 1, kelompok 3. Perhatikan. Persatuan, yang persatuan coba tolong Keisha disampaikan. Oke, negara Indonesia adalah negara republik. Pasal berapa tadi Keisha? Pasal 1 ayat 1 untuk persatuan. Coba yang kedua, apa pertanyaannya? Tentang pasal tentang apa? Keadilan sosial, Keisha katanya jadi kelompok 3. Atas asas kekeluargaan, perekonomian disusun atas asas kekeluargaan gitu ya. Oke, di dalam ruang virtual tadi bertertuang tadi dapat pesan nggak? Dapat pantun nggak? Coba yang baca jangan bisa bukan Rehan. Kalau pengen dengar Rehan baca pantun, ayo. Tolong didengerin ya, mungkin Rehan baca pantun. Suaranya yang keras Rehan. Oke, silakan. Juara bangsa Indonesia, ilmu satu Pancasila. Oke, yang kedua Johan, Mas, coba disampaikan saya apa materinya, catatannya. Bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran. Kemudian negara Indonesia tanpa Indonesia harus budaya dan depan masyarakat berbangsa dan kenegaraan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan lagi. Selanjutnya yang ketiga dulu. Yang maju adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Mana? Raya. Kelompok 1. Silakan Raya sampaikan pertanyaannya. Keras Raya. Biar bergerak. Apa makna kedaulatan rakyat dalam pandangan kalian? Apa makna kedaulatan dalam pandangan kalian nih kelompok 2? Kedaulatan rakyat bermakna ketika pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Semua keputusan pemerintahan berpihak kepada rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya apa Raya? Atau Yasik? Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan? Mengapa? Karena musyawarah mufakat termasuk cerminan dari nilai-nilai Pancasila, yakni Pancasila sila keempat. Oke, yang terakhir silakan siapa yang mau bertanya? Aida? Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat melindungi harkat, derajat dan martabat sebagai bangsa Indonesia?
apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, maka persatuan dari satuan akan sulit tercipta dan akan berdampak pada keamanan serta ketentraman negara. Oke, kasih tepuk tangan jawabannya bagus. Selanjutnya, artinya yang untuk siapa yang belum? Minggu besok kita, pertemuan besok langsung kita presentasikan hasilnya. Oke. Di bagian menutup ini ada, perhatikan, ada kesimpulan yang harus kita buat ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa pokok-pokok pikiran pembentukan undang-undang itu ada berapa tadi? Yang pertama pokok pikiran apa? Persatuan. Terus lihat aja di KKPD-nya boleh. Pokok pikiran yang kedua tentang apa? Keadilan sosial, pinter. Pokok pikiran yang ketiga tentang kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran yang keempat tentang ketuhanan. Itu pokok yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, terutama kamu nih dan sebagai pelajar ya, belajar yang baik, gitu ya. Terus saling menghargai pada ya. Kalau sekarang lagi viralnya itu apa? Bullying apa segala macam itu ya. Itu di kita tuh jangan sampai terjadi. Apalagi juga kelas 9 besok lagi udah mau pergi, mau pisah lagi teman-temannya, masuk lagi ke jenjang berikutnya. Ya itulah harus saling menjaga. Oke. Dan untuk refleksinya, Bapak pengen tanya, bagaimana menurut kamu pembelajaran melalui media virtual ini? Diungkapkan secara jujur saja. Seru. Terus apa lagi? Asik. Apa lagi? Ya, menyenangkan. Oke. Tapi walaupun banyak kekurangan nanti akan disempurnakan ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Oke, bermanfaat untuk kalian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Silakan dengan tertib kembali ke kelasnya masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran yang kedua bersama Ibu Lela ya.